jelaskan, dikasih tahu saya, amin. Saya mau katakan serentak, amin. Itu kan ada sesuatu di dalam kita, amin. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saya rasa bangga, saya masih bernafas. Saya juga rasa sukacita melihat pemusik-pemusik, penyanyi-penyanyi, tokoh-tokoh agama, panitia yang berusia masih muda, ada kegirangan yang sama bersama jemaat yang dianggap menurut dunia di sudut-sudut sana hari ini sudah hadir bersama malaikat surga di sini. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Jadi hari ini itu hari istimewa, hari tersendiri, hari di mana Allah berpesta pora, pesta istimewa yang menyenangkan hati Tuhan, tetapi juga akan membuat kita akan sukacita juga. Jadi hidup itu timbal balik. Ketika kita berkumpul mau memuliakan Tuhan, Tuhan juga urus untuk membuat kita menjadi kuat menghadapi dunia ini. Itu sebabnya kita tidak sia-sia kalau kita ikut Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saya bersyukur sekali lagi di mana Tuhan sudah memberikan kepercayaan kepada saya oleh jemaat ini, jemaat Efata, lewat panitia yang terpilih. Tuhan akan memberkati jemaat ini dari saya, dan nanti Tuhan tambahkan lagi. Saya juga lepaskan berkat damai sejahtera buat panitia yang hatinya tergerak berpikir tentang, memikirkan tentang, membayangkan wajah saya untuk datangkan ke sini untuk menyampaikan firman Tuhan. Lebih dari itu Tuhan akan memberkati. Jadi Bapak Ibu Saudara yang sekalian saya kasih, yang paling di belakang di sana itu saya tidak bisa lihat dengan baik, tapi Tuhan paling ada di situ untuk menjamah semua yang ada di sana. Bahkan sampai paling di samping kanan dari saya itu hanya tinggal bayang-bayang, tapi bagi Tuhan itu semua jelas, semuanya jelas. Dan di belakang saya kalau ke sana, mereka ada di belakang, tapi Tuhan itu tembus pandang, tidak ada pemelehan. Itu kekuatan Injil, itu adalah kuasa Tuhan. Jadi saya berdiri di sini, saya berbicara, tapi satu roh yang akan bekerja keras, satu roh yang akan mengerjakan untuk bangkitkan semangat bersama untuk sambut hari ini sebagai ulang tahun jemaat Efata yang ke-40. Puji Tuhan, luar biasa. Saya di sini tidak keluar dari firman Tuhan atau tema yang sudah ada di sini, yaitu Timotius 1 ayat 2 Timotius 1 ayat 1-14. Luar biasa ya. Waktu kalian duduk berpikir tentang tema, waktu itu juga Roh Kudus bekerja bersama dengan pikiran kalian. Roh Kudus dia teratur dan menggerakkan, dan dia arahkan ke buku pasal yang tepat untuk hari ini. Kita akan sama-sama baca. Tuhan baik, Tuhan luar biasa. 2 Timotius ya, 1 ayat yang ke 13 dan 14. Mari kita baca bersama-sama. 3. Pelihara harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Luar biasa. Ayat ini singkat ya, singkat, tapi mengandung kehidupan, mengandung kuasa, mengandung keilahian. Firman yang tadi kita baca bersama-sama, bahwa peliharalah harta yang indah. Saudara, peliharalah harta yang indah
yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Injil itu sendiri punya pengertian ada. Jangan sampai ada orang berpikir pada hari ini, hari ulang tahun yang ke-40 Jemaat Efata Nabire ini, jangan ada berpikir bahwa Injil itu tidak punya arti apa-apa. Injil itu punya arti. Ada amin. Injil itu dia memberikan sebuah arti, sebuah makna bahwa Injil itu kabar baik. Injil itu kabar baik, kabar gembira, kabar kegirangan yang besar, kabar sukacita. Kata Injil itu ada kandungan kekuatan yang memberikan orang yang mendengar tentang Injil itu akan ada satu kesukacita besar terjadi kepada orang yang mendengarkan kabar Injil. Jadi Injil itu dia memberikan kabar kemerdekaan, kabar kehidupan. Ya, jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sekalian sudah tahu bahwa manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Manusia sudah hilang kemuliaan, hilang masa depan dan masa yang lalu. Tidak bisa hidup di dalam dunia menurut kehendak Tuhan. Manusia memilih hidupnya sendiri, tetapi keluar dari apa yang dipilih oleh Tuhan. Jadi itu bertolak belakang dengan apa yang Tuhan mau bagi umatnya. Memang terjadi suatu pertengkaran besar, peperangan besar dengan Tuhan. Jadi semua manusia, kita semua tahu siapa Adam dan Hawa. Mereka adalah orang pertama dari kami yang sudah diciptakan dilengkapi hikmah dengan akal budi. Mulia, sesempurna Tuhan, sama dengan Tuhan. Mereka jalan bersama dengan Tuhan, nafas bersama-sama, keluarkan nafas, tarik nafas itu tidak beda jauh dengan Tuhan. Adam dan Hawa, mereka betul menikmati apa itu susu dan madu, indahnya bersama Tuhan di Firdaus. Hampir-hampir dunia ini sepertinya dirinya mereka sendiri, tapi tidak ada dunia yang lain, karena mereka adalah dunia lah mereka bersama Tuhan. Tidak ada perbedaan, kekuatan besar ada di sana. Tetapi bagaimana pekerjaan iblis yang mau mempropaganda, mau menghancurkan satu pasangan Adam Hawa bersama Tuhan yang tadinya satu. Iblis memang licik dalam hal ini, tetapi tidak ada masalah. Kita semua tahu persoalan itu. Semua dari sekolah minggu, semua sudah pernah dengar. Kita semua adalah akibat dari perbuatan mereka dua. Kita semua sudah jatuh di dalam dosa. Ada amin? Iya toh, mau bilang takut, gak usah takut-takut, itu sejarah, itu bekas yang pernah kita lalui. Kita semua pernah jatuh di dalam dosa. Jadi tidak ada gereja yang mulia suci di hadapan Tuhan. Kalau saya bicara gereja, bukan masalah gedung, tapi berbicara tentang oknum manusia. Tidak ada yang mulia, sudah ternoda, sudah kotor, hina dina di mata Tuhan, sudah tidak ada sempurna. Hanya karena pikiran yang salah di hadapan Tuhan, hanya karena tidak mau pertahankan hukum ya perintah Allah terhadap Adam dan Hawa. Itu saja membuat kita juga terjadi korban. Tidak ada masalah. Kenapa? Ada alasan. Karena Injil. Kita ada masalah, tetapi sekarang tidak ada masalah. Dulu ada masalah, sekarang lain. Sekarang kita punya kabar keselamatan, kabar gembira. Jadi Injil itu sudah menjelma menjadi manusia. Dan Injil itu sudah menjadi manusia. Kabar yang baik itu sudah menjadi, kabar itu kan suara itu kan roh Tuhan. Roh Tuhan itu sudah berubah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus sendiri. Ada amin? Iya, jadi dulunya Tuhan itu adalah suara, kabar, tetapi sekarang dia berubah menjadi manusia, yang mana dia dilahirkan di dalam Yusuf dan Maria. Kenapa? Karena umatnya sudah kehilangan harta dan kekayaan. Umatnya sudah kehilangan total masa depan yang suci, masa depan yang kekal. Kekayaan
kekayaan mulia yang Tuhan taruh di dalam hati manusia sudah hilang total. Itu sebabnya yang dulunya firman, yang dulunya hanya suara saja, sekarang berubah menjadi menjelma menjadi manusia di dalam Yesus Kristus untuk mau kembalikan kekayaan kita yang tadi sudah bilang di sini. Injil itu sebagai harta. Injil itu harta. Ya, Injil itu berbicara tentang Kristus Yesus sendiri. Kita tahu Injil ada empat Injil berganda. Empat Injil berganda itu di situ itu riwayat tentang keselamatan manusia. Keselamatan manusia itu dibuat oleh Yesus Kristus sendiri. Jadi Injil itu adalah menceritakan tentang bagaimana Yesus membawa umat ini memperoleh keselamatan di dalam diri. Itu sebabnya di dalam semangat Yesus melahirkan berita kabar baik di dalam kehidupan Yesus kepada dunia, maka sekarang kita bisa tahu di mana-mana seluruh dunia sudah ada gereja-gereja yang bertumbuh dan berkembang. Dan Efat adalah bahagian dari gereja yang kita maksudkan, yaitu gereja Tuhan. Efat ini adalah sesuatu yang bukan secara kebetulan, tapi Efat itu adalah penggenapan firman. Kenapa? Karena firman dan setiap ada Injil diberitakan, itu ada perkumpulan-perkumpulan, ada 1-2 orang berkumpul di situ. Dan kita harus bertumbuh dan berkembang. Salah satunya adalah Efat. Efat adalah salah satu di mana Tuhan ada di situ dan Tuhan sedang mengembangkan maksud-maksud Tuhan. Kabar baik, Injil, kabar keselamatan, dan sedang dikembangkan di sini. Dan itu sekarang sudah menjalan usia yang ke-40. Jadi kalau kita sudah hitung begitu, kita tidak bisa terima secara manusia, logika manusia. Tapi kita terima bahwa itu roh Tuhan sedang bekerja untuk hari yang kekal ke depan yang akan datang. Gereja ini kita tidak melihat dari sebelah mata. Di sini Tuhan sedang membuat sesuatu yang luar biasa dibuat oleh dunia ini. Hari ini kita duduk di sini, kita pesta kebanggaan, pesta sukacita, karena Tuhan sudah buat sesuatu di sini. Leluhur perintis yang sudah berlalu pergi, itu tidak akan pernah pergi dan berlalu. Mereka yang berpindah dan bersukacita menari-nari di sana karena masalah Injil. Di sini mereka menerima Injil yang dikembangkan di sini bersama kekuatan Allah. Usia harus makin lama, makin tua, tidak ada masalah. Dan sekarang kita tahu nama mereka tadi sudah disebutkan di sini. Tapi mereka berpindah dari sini dengan kabar baik, dengan kabar gembira, dengan kabar sukacita. Jadi kabar gembira Injil itu laku untuk orang yang hidup, laku untuk orang yang setelah hidup pergi dari dunia ini, laku. Di dunia orang mati laku, di dunia orang hidup laku. Ini punya kekuatan. Kita sudah tahu semua dalam Roma di sana katakan bahwa Injil itu kekuatan Allah. Dari berita Injil itu kalau disampaikan dan ada yang berani terima, dan Injil, kabar ini itu berani terima dan taruh di dalam hati dan bawa pulang ke rumah dan renungkan setiap hari, lihat orang itu akan terjadi ledakan-ledakan baru dalam kehidupan. Ada tanda-tanda baru akan menyertai orang itu. Perubahan-perubahan akan terjadi pada orang itu. Karena kabar keselamatan, kabar Injil yang disampaikan dari mulut ke mulut dan sampai berani masuk ke telinga dan taruh di otak, dia turun ke hati itu, roh Tuhan akan bekerja di luar pikiran manusia. Itu kekuatan Allah. Makanya dulu tuh hanya seberapa orang tadi cerita sejarah di sini. Tetapi sekarang 500 lebih orang. Karena apa? Itu kerja di luar dugaan manusia. Satu Papua besar ini, itu yang menerima Injil itu adalah itu orang-orang sederhana yang tidak pernah bersekolah. Tetapi sekarang Papua mayoritas gereja kami di tanah Papua. Mengapa harus begitu? Jangan heran, itu pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu sempurna. Yang penting buka telinga baik dan buka pikiran, renungkan itu, masukkan ke hati. Pasti kekayaan terbesar akan hadir di situ. Kekayaan besar, harta yang paling terindah itu akan ada di dalam hati kepada orang yang berani jual diri sama Tuhan, yang berani bawa diri sama Tuhan.
Orang kalau bawa diri sama Tuhan, selesai sudah. Orang itu akan hidup akan beda, tampilnya beda, cara berpikirnya beda, cara berbicara beda, cara berpandang orang beda. Dia memang harus jadi beda, karena Injil itu beda daripada dunia ini. Dan setiap orang percaya pasti akan beda. Saudara yang saya kasih tahu, Injil itu bukan ilmu pengetahuan dunia. Ilmu itu kuasa Allah. Kita belajar tentang Injil itu bukan ilmu pengetahuan dunia, tetapi itu tentang kealahan, kuasa. Hari ini kami pikir dunia-dunia, orang biasa bilang dunia satu dan dunia dua, Eropa lah segala macam, Asia itu negara-negara pintar, negara yang luar biasa. Mereka punya ilmu, mereka punya teknologi yang luar biasa. Kita pandang mereka begini, kita mau panjat mau ketemu mereka juga susah. Jadi kami pandang mereka, oh luar biasa nih. Berarti mereka orang-orang dekat dengan Tuhan. Kami pikir seperti itu. Ternyata ilmu pengetahuan tanpa Tuhan itu melahirkan malapetaka. Ilmu pengetahuan tanpa Injil Yesus Kristus itu menumpahkan darah manusia yang tidak bersalah di atas dunia ini. Kalau tanpa Injil, gampang sekali siku ke kanan, siku ke kiri, hantam depan, hantam belakang. Gampang gelap bisa menjadi terang, atau terang menjadi gelap. Itu kalau memang punya akal, punya ilmu, pengetahuan, tetapi tidak ada kesempurnaan, tidak ada Injil, tidak ada kekayaan, harta kekayaan surga di dalam seseorang, pasti ujungnya itu adalah masalah. Hari ini kita lihat orang tidak tahu siapa itu manusia. Ada gereja kah, tidak ada gereja kah, gereja manusia kah, gereja gedung kah, apakah siapakah. Sekarang ini ilmu mereka itu menjadi ilmu untuk pedang bunuh manusia. Kita lihat Amerika kah, Eropa negara mana kah, Uni Soviet, Rusia kah, negara apa siapa di mana-mana hari ini. Injil hari ini tersisih. Padahal Injil itu datang untuk memberikan jalan keluar. Injil sebenarnya memberikan ketenangan, kehidupan, kenyamanan, masa depan, generasi yang jelas. Tetapi orang sudah tidak mau dengan Injil. Jadi orang pikir itu kalau gabung dengan Injil, hidup dengan Injil, bermain-main dengan Injil, itu orang pikir itu ketinggalan zaman. Wah, ini orang pikir, wah ini tidak, aduh ini nanti kita terlambat kalau perkembangan ini. Terlambat kita kalau bersaing dengan dunia ini. Kalau kita tidak pakai Injil lagi masuk di situ. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bisa, pasti. Itu ilmu akan berkembang lebih cepat. Teknologi yang lebih mutakhir lagi. Bisa cepat-cepat bisa sampai di bulan. Belum tahu. Terbang tanpa kekuatan. Tanpa Injil. Terbang tanpa kekuatan. Hidup dengan pengetahuan, daya nalar baru, daya cipta baru, boleh bikin segala macam kau bisa ciptakan. Tanpa Injil itu tidak ada nilai, tidak ada kuasa. Itu kita berbicara tentang di atas. Orang pikir kalau kejar ekonomi itu adalah menyelesaikan masalah dunia. Benar, tapi sekarang bagaimana negara Eropa hari ini? Kapan dia menyelesaikan masalah ekonomi masyarakat di sana? Amerika cukup punya ekonomi, dia kendalikan dunia. Tapi sejak kapan dia selesaikan? Dia punya umatnya di sana. Saya ada sempat ikuti beberapa waktu yang lalu. Itu di Amerika di sana sekarang ekonomi sudah berhambur. Masyarakat sudah mulai mengalami kemiskinan sana sini. Jadi kalau mau pegang dunia dengan ilmu, untuk membawa umatnya kepada satu standar ekonomi yang standar makmur tanpa melibatkan Injil, tetap akan goyah, tetap akan goyah, tetap akan hancur, tetap akan pasti akan menangis suatu hal. Karena dia manusia, kecuali dia robot, kecuali dia adalah patung, dia hanya tinggal begini, pukul juga begini, tidak pernah keluarkan air mata. Tetapi kalau dia bernyawa,
dia punya akal dan budi, dia manusia, baru dia coba-coba jalan dengan akal pikir dan pengetahuan sendiri tanpa melibatkan Injil Kristus, pasti ada ujungnya akan menangis. Ujungnya pasti ada ketemu kekalahan. Puji Tuhan, generasi baru tanah Papua bersyukur orang-orang tua sudah buat gereja ini. Orang-orang tua sudah melahirkan anak-anak, sudah beranak cucu sekarang. Jangan lari dari sini. Semua tetap ada di sini. Baru kembangkan ilmu dan pengetahuan. Baru kembangkan Anda punya pekerjaan. Anda sebagai petani silakan, tapi jangan lupakan Injil. Jangan melupakan Tuhan. Boleh ketika kita rasa bahwa kita sudah berhasil dengan ternak, dengan kebun, dengan tanaman, dengan kios, dengan usaha, dengan berbagai macam pengetahuan dan gaya kemampuan berpikir yang lebih tinggi, itu semua pemberian Tuhan. Sampai naik-naik itu seringkali bisa-bisa jadi seperti Lucifer, kan? Sudah diberikan pengetahuan lebih tinggi, dibiarkan begitu, dia rasa dia hebat, dan makin lama makin hebat, dan dalam hati dia rasa dia hebat, dia kokoh, dan dia melupakan Tuhan. Dan pada saat itu dia menerima satu nama, yaitu Lucifer. Itulah awal di mana dia hancur. Itu sebab kalau anak-anak Tuhan yang sudah muncul setelah Yesus mati di Golgota, anak-anak gereja yang dilahirkan oleh orang-orang gereja setelah Yesus mengeluarkan darah dan biru di Golgota, itu anak-anak yang sudah dimeteraikan oleh darah Yesus, sudah disucikan oleh darah Yesus, sudah diarahkan ke satu arah yang tepat, yaitu jalan kebenaran dan hidup. Jadi, saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita ini, generasi ini jangan jual murahan sama, jangan serahkan saja sama dunia. Dunia sangat tidak akan bertanggung jawab. Dunia tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Tidak ada sejarah dunia disalibkan di Golgota untuk orang berdosa. Tidak ada sejarah iblis disalibkan di Golgota demi orang-orang supaya ada keselamatan. Tidak ada sejarah kecuali Tuhan yang disebut Injil, yang ada dituliskan dalam kabar Injil. Dia yang pernah mati di Golgota untuk memanggil kita supaya kita bisa ada perkumpulan orang percaya, perkumpulan orang suci. Supaya dari perkumpulan itu harus ada keturunan, harus ada anak-anak, harus ada cucu-cucu, harus ada cici-cici, seterusnya dan seterusnya. Sehingga apa yang Tuhan bilang sama Abraham, keturunanmu seperti bintang-bintang di langit dan keturunan seperti pasir di tepi laut, itu akan terjadi penggenapan. Dan di dalam kita menjalani kehidupan ini, kita anak-anak sekali, jangan kita jauh daripada Tuhan. Kita mau kuat, kita mau kokoh, kita mau berbuat sesuatu di negeri ini sebelum Tuhan Yesus datang, sebelum kita meninggal, kita mau buat sesuatu, karena itu adalah rencana Tuhan. Jadi mari saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita pelihara Injil, pelihara Injil, pelihara Injil. Di sini saya sering berbicara tentang bagaimana anak-anak yang dilupakan. Seringkali saya juga berbicara tentang bagaimana anak-anak yang selalu dicap aibon dan selalu bilang pemabuk dan lain sebagainya. Tetapi kalau saya mendengarkan kata-kata bahwa aibon, anak, hati saya seringkali rasa tidak terima. Tetapi ya itu kan harus saya dengar, itu kan orang punya hak untuk berbicara. Tapi seringkali hati saya tidak, mereka orang-orang termulia di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan selalu bilang begini, mereka itu orang-orang masa depan, orang-orang yang sudah betul-betul sedang berjalan di dalam sorot mata Tuhan. Bukan mereka di balik Tuhan. Ya karena ya Tuhan sendiri yang bilang. Dan kalau ada masalah di dalam dunia ini, biasanya itu kalau ada masalah, kalau ada dua orang bermasalah, ada pasal, ada ayat yang menjawab untuk menyelesaikan persoalan. Amin. Biasanya ya, kalau namanya masalah di atas dunia ini, harus ada pasal, harus ada ayat supaya menyelesaikan secara formal begitu. Jadi untuk orang-orang yang jauh, orang bilang orang aibong, orang ini segala macam itu, ya lah kalau tidak tahu bicara saja. Mereka ini ada pasal, ada ayat yang mengatur. Ada pasal, ada ayat yang mengatur kehidupan mereka. Di mana Tuhan bilang, aku datang mencari dan menyelamatkan orang yang tertidur. Itu ada pasal, ada ayat yang menjelaskan tentang masa depan mereka.
Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sebagai orang-orang yang pernah mengalami ketika kita ada di dalam dosa dan kita dikenakan pasal dan ayat firman Tuhan, kita disambut, kita diselamatkan, kita dicari dan kita ditemukan oleh Tuhan. Seperti itu saudara seiman kami yang ada di sudut-sudut. Mereka adalah orang-orang terkaya, orang-orang termulia, orang-orang terhebat, orang-orang yang sangat-sangat ada di dalam hati yang paling dalam dari Tuhan. Saudara, kita bisa tahu siapa Sakeus. Begitu Tuhan masuk, Tuhan tidak pernah melihat orang-orang hebat di situ, tapi Tuhan memata itu begini. Turun. Mata Tuhan selalu kepada yang dianggap orang berdosa. Amin. Ini rahasia Tuhan. Hati Tuhan itu tidak akan pernah jauh dari orang-orang yang dianggap oleh dunia itu adalah orang-orang terbuang. Tapi Tuhan punya hati itu selalu bertolak belakang dengan cara pandang dunia ini. Jadi apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini sementara gereja ini bertumbuh dan berkembang, sementara kita sudah mencapai usia yang ke-40 ini, kita sekarang ke depan kita bikin apa? Karena luar biasa, kita sudah bertumbuh, kita sudah berkembang, kita sudah anak cucu. Kita bikin apa? Kita sudah bilang, kami punya kekayaan, kami mau jaga, kami mau pelihara, kami mau sekarang bangkit dan berjalan. Karena kami punya bekal sudah ada, yaitu Injil sudah ada. Kami mau buat sesuatu, itu komitmen iman, keputusan di dalam diri kepada Tuhan bahwa menunjukkan bahwa saya sudah siap karena Tuhan dengan saya. Sekarang kita mau bikin apa dengan kekayaan yang ada pada kita, kekayaan yang ada pada kita, Injil yang ada pada kita. Kita bikin apa hari ini untuk beberapa periode ke depan? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus, kita tidak bisa bikin di luar jalur, kita tidak bisa buat di luar sistem. Kita kembali lagi ke Kristus, kita kembali ke Injil. Injil itu selalu mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Injil itu selalu mencari yang sisa-sisa. Kalau beberapa yang sudah dipanggil, itu sedang mereka menikmati makanan-makanan rohani, mereka sedang mengalami suatu kemakmuran secara rohani. Tetapi sekarang yang sudah kuat, yang hebat, yang sudah dalam urapan, yang imannya kuat, mari kita atur lagi langkah-langkah. Seperti di dalam ulang tahun kita sudah temukan, kita sudah lihat, kita sudah dengar penyampaian panitia bahwa ini seperti anak-anaknya dilupakan, tetapi mereka ini sekarang sudah hadir di sini. Itu adalah inti Injil itu sudah. Mari beri tepuk tangan Tuhan. Inti Injil itu mencari yang dianggap tidak mungkin supaya menjadi orang-orang yang diselamatkan Tuhan. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita, jadi seringkali kalau kita mau memajukan diri itu paksa maju, paksa diri maju tempat, berdiri di tempat, tidak bisa bergerak, tidak bisa maju. Kenapa? Tidak bisa maju. Kenapa? Tidak bisa berkembang. Karena tidak ada hati untuk mencari jiwa. Tidak ada hati untuk mencari dan menginjili jiwa. Jiwa itu ada di mana? Jiwa itu anak-anak kita. Jiwa itu cucu-cucu kita. Jiwa itu adalah keturunan tetangga kita. Jiwa itu adalah orang lain, suku lain punya. Orang-orang ada di pinggiran jalan. Mereka itu adalah yang dimaksudkan tadi. Yesus mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Bisakah kita ambil rohnya Yesus ini dan kita bisa masukkan di dalam roh kita dan kita menjadi Kristus dalam Kristus dan dalam diri kita. Kita sama-sama maju mencari jiwa seperti yang Tuhan harapkan. Injil berkembang di dalam kemah Injil karena cinta jiwa saja. Kemah Injil berkembang. Kalau kemah Injil ini tidak punya cinta jiwa, mungkin tidak pernah berkembang dan kita menjadi gereja minoritas. Tetapi karena misinya jelas, misinya mencari dan menyelamatkan jiwa, gereja dibuka untuk mencari menyelamatkan jiwa,
maka gereja bertumbuh pesat. Dia bertumbuh dari ujung sampai ke pegunungan tengah. Lalu dia sudah selesai dan dia mulai turun-turun ke Nadir lagi, ke bagian utara selatan. Jadi inti kita menjadi memiliki kekayaan yang berharga, itu kekayaan Injil itu artinya kalau kita sudah kaya, kalau kita sudah punya Injil, kalau kita sudah memahami Injil, mengerti tentang Injil, rasa sudah diselamatkan oleh Injil, maka Injil yang kita sudah mengerti kaya ada di kita semua sudah tahu. Itu adalah kemah Injil. Itu adalah rumah Injil. Itu adalah orang-orang yang memiliki Injil. Orang-orang yang memiliki Injil itu selalu ingat jiwa. Selalu ingat jiwa. Selalu ingat jiwa. Bukan ingat diri sendiri, tetapi ingat jiwa. Jadi hari ini saya bilang kemarin panitia, ini satu hal yang mungkin menjadi satu surat untuk gereja-gereja lain. Kalau ada kegiatan, ingat jiwa-jiwa. Setelah itu, kita lanjutkan bagaimana kita mencari dan terus mencari jiwa-jiwa. Terus jiwa. Karena ketika kita tidak bermain seperti yang diharapkan oleh Tuhan, kita tidak akan pernah berjalan. Ketika kita mulai puas dengan apa yang kita miliki dan tidak punya keinginan besar untuk mencari jiwa, pasti Roh Tuhan itu selalu menuduh kita. Kau sudah terima Yesus baru, kau sudah ambil keputusan baru, kau sudah memiliki kekayaan baru, harta sorga baru. Sekarang kau makan sendiri, tidak berikan sesama dan lain sebagainya. Jadi harus rasakan suara Tuhan dari dalam, harus rasakan di dalam diri sendiri. Aku dogai kau, ami orang nama ya, nota banyak orang, anton ya orang, kait jadi. Itu yang harus dikembangkan di dalam menerima Injil dan berita Injil kepada orang yang tidak benar. Yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita sudah pernah memiliki kekayaan terindah, Injil sebagai kekayaan terindah, dan kita adalah pemilik kekayaan itu, kita sudah bisa rasakan sendiri bahwa kita memiliki nyawa Kristus, memiliki nyawa Kristus, memiliki perasaan Kristus, melakukan geraknya Tuhan Yesus, melakukan dan lepaskan cara pandangnya Yesus. Bagaimana kita harus melepaskan kata-kata Kristus. Jadi kita kalau sudah itu kekayaan surga sudah menguasai kami, Injil itu menguasai kami, dan kita sedang pelihara kekayaan itu, mari kita dengan kekayaan itu, dengan roh itu, kita mengampuni sesama. Amin. Karena di dalam kehidupan Yesus tidak ada kekayaan lain. Yesus datang dalam ke dunia itu, dia jalan tuh, dia lepaskan dia kekayaan itu. Ampuni, berkati, ampuni, saya berkati. Itu kekayaan diajarkan. Dia berbagi sama dunia ini. Jadi sebagai orang-orang Kristen yang sudah memiliki Injil, itu sudah harus lepaskan damai, pengampunan kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak, kepada tetangga, kepada siapapun. Dan itu adalah hak bagi orang yang memiliki kekayaan surga di dalam diri. Itu akan berbagi dengan kekayaan. Orang yang membenci kami itu kita harus berbagi. Pasti dia kata, kalau orang benci kami itu artinya bahwa dia katakan saya lapar, bahwa kita kasih dia makan dengan apa? Ampuni dia, berdoa dia, berkati dia. Amin. Jadi gereja itu bertumbuh berkembang, itu hanya dia menabur, memberikan hidup kepada orang musuh, memberi hidup kepada orang yang selalu dendam, memberi hidup yang teladan kepada orang yang suka berencana jahat terhadap diri, dan memberikan hidup teladan kasih kepada orang-orang yang sedang mengalami kelaparan dan kehausan. Injil itu apa sih? Kalau kita mengerti Injil itu, rohnya Injil itu. Injil punya roh itu. Nafas yang biasa keluarkan ke orang itu apa? Melihat orang lain itu bagaimana.
melihat musuh itu bagaimana. Kalau saya senang, orang baru saya senang begini kan gampang aja kan. Ini semua ini kan saudara-saudara gitu ya senang, ya senang. Tapi kalau saya balik begini, oh ini musuh-musuh jadi sekarang saya senang seperti tadi atau saya harus berubah. Ini persoalan. Jadi posisi Tuhan Yesus balik kanan, balik kiri, hadap depan, belah sama posisi dia. Hati tetap kasih, hati tetap mengasihi dan mengampuni. Kalau kita sudah memiliki kekayaan itu, maka kita akan pasti hidup kita hanya untuk mengampuni, hidup kita hanya memberkati. Apa artinya kita memiliki gereja baru tidak ada roh dari Kristus, yaitu Injil Kristus? Bisa kan? Pada waktu Yesus di atas Golgota, begitu mereka mulai tikam di kaki, baru di tangan lagi, baru mulai mahkota duri lagi, terkadang taruh racun lagi di mulut, baru selesai. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu. Itu kekayaan surga yang paling termahal. Kekayaan surga tidak bisa dibanding, tidak bisa diukur, dan suci, kudus, susah diangkat adalah mengampuni sesama musuh. Itu inti daripada akhir kehidupan dan awal kehidupan Kristus itu. Membangun gereja, mengumpulkan gereja, itu kesempurnaan gereja itu akan dilihat di situ, akan rasa di situ. Sekarang hari ini di dunia di mana saja gereja sudah berkembang, kita sudah dapat gereja open berita Injil dari barat sampai sekarang di sini, baru dari sini juga mulai putar-putar saling memberi sana sini dan semua. Semua dapat, tidak apa-apa. Itu Tuhan mau seperti itu. Tapi siapakah yang tenggelam di dalam kasih Kristus? Siapakah yang mau hidup di dalam hidup yang selalu memberikan ampunan kepada suami? Kalau ada keluarga yang biasanya, padahal itu orang sudah gereja, sudah di dalam, sudah baptis, baru yang lain juga, yang satu baptis tidak, yang lain satu. Tapi hidup bagus, begitu datang masalah, karena tidak mau mengampuni, maka persoalan jadi panjang. Itu adalah kekayaan. Jadi orang lain bikin masalah dan yang kita tidak ada masalah. Tapi jangan kita yang bikin masalah, karena di dalam diri kita ada kekayaan. Kita kaya, kita orang hebat, kita diberkati dengan hikmatnya, dengan firman-Nya, dengan Tuhan Yesus. Kita sempurna di dalam melakukan praktek-praktek firman itu kepada Yesus. Jadi hidup ini, kemarin saya datang ke sini, ada satu anak meninggal, terus minggu yang lalu saya juga meninggal, terus minggu yang lalu juga ada, dan sudah tua tapi kemarin itu muda lagi. Hari hidup ini tidak teratur, kita tidak tahu kapan meninggal. Memang kedatangan Tuhan juga pasti akan ada, tetapi ada kedatangan Yesus yang kecil-kecil ini juga ada. Satu kali Ibu Nafiri datang pasti selesai. Kita benarkah kaya di dalam Kristus, atau kita dalam keadaan yang miskin? Karena ini luar biasa hari ini, firman Tuhan hari ini. Kita harus pertahankan kekayaan Injil. Dan ini bukan soal duduk bicara, bukan diskusi biasa. Ini kita sekarang berbicara tentang bagaimana dunia ini, setelah itu kita akan apa ke depan. Jelas, kalau kita hidup itu jelas, di dalam Kristus itu jelas, dunia ini akan berlalu. Setelah itu orang yang di dalam firman Tuhan hidup melakukan perintah-perintah firman, mereka yang mati pasti akan bangkit. Tapi kita yang hidup pun akan diubah, dan kita akan meneruskan kerajaan kekal sampai kekal. Jadi di ulang tahun ini, hai anak-anak cucu-cucu, anak-anak muda, mari kita kembangkan hidup Injil, mengasihi dan mengampuni. Ini yang kurang. Semua orang sudah tahu doa, sudah tahu firman, tahu ibadah, tapi sampai di mengasihi, sampai di masalah,
susah mengasihi, susah menyelesaikan, susah mengampuni, susah memberkati. Oh, cari jalan untuk menjatuhkan lagi. Oh, karena ini, karena itu. Pakai akal lagi, pakai kepintaran lagi, pakai orang lain lagi untuk mau mencari darah. Padahal ini semua di dalam Tuhan baru dalam semangat mencari menangkan Yesus Kristus. Tetapi isinya seperti apa? Mari saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Karena ada firman Tuhan juga katakan bahwa banyak orang yang bertuhan-tuhan, tapi hatinya menjauh daripadanya. Karena hati. Jadi mari kita sebagai anak-anak cucu-cucu yang ditinggalkan oleh orang-orang tua dari gereja ini, saudara iman seiman, kita diundang bersama-sama kami semua. Soal hidup dalam Tuhan itu adalah soal bersama. Tetapi soal keselamatan itu ditentukan oleh sendiri-sendiri. Kita umur berapa sih? Jual mahal dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah minta nilai. Tuhan kasih saja begitu. Baru kita terlalu pikir terlalu lama. Anak-anak muda, mari kita sama-sama, jangan lambat. Kita mengambil keputusan, ikut Tuhan lagi. Ikut Tuhan, ambil keputusan, ikut Tuhan. Menerima Yesus sebagai juru selamat. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ada satu anak yang memang pernah di depan saya. Dia orang mabuk, tapi pernah tendang-tendang gereja saya juga. Tapi saya selalu berdoa, saya mengampuni saja. Orang ini orang berharga. Pernah tendang, tapi di depan saya diangkat batu dan dilempar. Anak satu meninggal tempat. Tapi saya kasih tahu, orang ini adalah rancangan Tuhan. Dan beberapa bulan yang lalu, orang sudah bertobat, dibaptis. Dan sekarang, di setiap ibadah keluarga, dia hanya laki-laki, dia saja yang biasa ikut. Yang lain perempuan-perempuan saja. Jadi jangan terlalu kita bersalahkan orang-orang yang jauh dari Tuhan. Jadi ceritakan dia, kutuk dia, ojek dia, kata-kata yang tidak selalu lemparkan ke situ. Padahal tidak mau berdoa, padahal tidak mau mengampuni, tidak mau memberkati. Tahu cerita dia, membiarkan dia. Padahal Tuhan telah ajarkan kami untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Setiap gereja hari ini, sekarang di mana hari ini? Gereja punya tugas tanggung jawab. Kita semua di Timika sama. Di mana-mana hari ini. Ini saya melihat hari ini bisa menghadirkan generasi baru. Wah, itu luar biasa itu. Mari kita sekarang sama-sama, orang-orang tua, mari kita sama-sama berdoa mendukung program mencari jiwa-jiwa baru. Ada amin. Kita orang tua sudah lahir. Kita sendiri orang tua tidak bisa. Ayo kita gotong royong. Malah secara Tuhan pasti akan terlibat di situ. Kuasa Roh Kudus akan memberi kemampuan kita. Sama-sama mencari jiwa. Sama-sama kita menata hidup sambil menantikan Tuhan Yesus kapan datang. Atau kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Ini terpenting ya. Tetapi ini harus dilakukan dalam usia hidup yang pendek. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini seringkali saya ukur saya punya usia. Saya sekarang usia 55 tahun hari ini. Oh, baru firman Tuhan bilang apa? 70 tahun. Itu sedikit naik-naik itu menderita. Oh, kalau begitu saya hitung-hitung naik. Oh, berarti sekarang belas tahun saja. Hanya beberapa belas tahun saja. Belasan tahun ini saya mau bikin apa sekarang? Saya mau cuci saya punya tangan. Saya mau selesaikan saya mau masalah. Betul bagaimana? Masihkah masalah masih terikat dengan masalah? Masihkah mampu selesaikan masalah? Masihkah saya dendam orang? Masihkah saya berdoa orang? Kita sudah sekarang sudah bertumbuh, sudah pertengahan usia secara organisasi, belum menuju ke 100 tahun. Tapi kita juga sekarang seperti sekarang secara jemaat 40 tahun. Tapi secara usia masing-masing juga bisa ukur-ukur di situ. Jangan sampai kita lupa ukur-ukur, baru satu kali tenggelam, satu kali mau bangkit tidak bisa. Sebagai orang yang punya kekayaan hikmat dari Tuhan, punya hikmat Injil di dalam dirinya, harus tahu ukur zaman, ukur diri. Jangan kita terlalu hanya pertahankan masalah di dalam otak yang lemah ini. Sampai begitu kematian datang, susah kita bangkit kemudian. Firman bilang, kita hanya orang di dalam Kristus. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus, dalam semangat ini,
Pasti gereja ini memiliki visi yang baik, memiliki visi Kristus, memiliki visi Kristus yang ada di gereja Kemah Injil Kini yang sebenarnya itu mencari dan menyelamatkan jiwa. Itu berarti itu sudah mengganggu hati Yesus. Kalau sudah mulai kembangkan mencari-cari jiwa-jiwa baru, itu adalah orang-orang yang korek-korek hati Yesus. Itu berarti orang-orang yang mau melakukan pekerjaan hidup bersama Yesus. Mari semua orang, ibu-ibu, bapak-bapak, kita sama-sama gotong royong, beriman bersama-sama, dan kita bertindak dengan kekuatan Kristus mencari jiwa. Saya nanti pulang di Timika saya akan bicara. Kan di Timika juga tidak seperti ini. Begini tidak ada. Jadi ini kan sesuatu yang kita harus akui. Kalau sesuatu kalau Tuhan buat sesuatu kita harus akui. Tapi tidak boleh diamkan, pendamkan, lalu tutup sesuatu yang Tuhan buat. Tetapi maksud saya di sini adalah maksud firman, kita sudah punya kekayaan. Kita mempertahankan kekayaan Injil, berarti kita mencari jiwa. Karena jiwa itu kan kekayaan, tempatnya Tuhan taruh kebenaran. Jiwa itu tempatnya di mana Allah mau taruh isi hati. Tuhan mau taruh isi hati itu. Itu biasanya di dalam orang-orang yang jauh dari Tuhan. Orang-orang yang jauh dari Tuhan itu sebenarnya itu tempatnya Tuhan taruh Injil yang sementara belum ada orang yang bergerak untuk cari. Jadi kita adalah orang-orang yang dipanggil secara tersendiri untuk mencari jiwa-jiwa yang termulia, terkasih, dan tersimpan di hati Tuhan. Puji Tuhan. Jadi puji Tuhan luar biasa. Jadi satu Papua ini sekarang harus berpikir tentang gereja, harus berpikir tentang mencari jiwa. Itu kekayaan. Jemaat-jemaat terus mencari jiwa, mencari jiwa. Jadi program-program penginjilan itu bisa kita dilakukan di program jemaat, mencari keluarga yang sedang, mencari jiwa-jiwa keluarga yang sedang terhanyut, jauh dari itu. Kita cari. Dengan demikian, maka gereja kita secara organisasi kita juga akan disebut dewasa di dalam bekerja mencari jiwa-jiwa bagi kerajaan surga. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini pertumbuhan iman seseorang anak-anak ini itu ditanggung gereja. Anak-anak ini yang tadi ini anak-anak muda yang tadi datang ini, itu memang itu tanggung jawab kita gereja bersama. Adik-adik yang sebentar lagi akan menyerahkan diri itu tanggung jawab kita bersama untuk kita tetap pertahankan mereka sehingga 100 tahun mendatang itu kita tidak kehilangan generasi. 100 tahun ke depan itu ada kelanjutan. Kelanjutannya itu adalah generasi yang betul-betul, generasi yang punya semangat Injil yang betul-betul datang dari hati yang paling dalam. Hati yang disucikan, hati yang dikuduskan. Jadi kita kejar generasi, persiapan generasi dari jemaat kita, tapi keluarga juga jangan hanya tunggu jemaat. Mari kita keluarga masing-masing, kita berdoa mencari anak-anak kami di jalan-jalan. Keluarga anak-anak, mari kita sama-sama mencari mereka yang terhilang. Ada hidup itu kan tidak ada yang lain, cuma itu saja. Jadi saya pikir bahwa begitu saya kasih kepercayaan untuk datang ke sini tuh, saya pikir-pikir lagi, saya bawa firman Tuhan apa, sampai tadi malam doa saya bawa firman Tuhan apa, bicara saja itu, cari jiwa saja. Firman, kasih tahu saja, termasuk saya ditegur, cari jiwa. Kamu sudah kaya, kamu sudah enak, kamu sudah nikmati, kamu makan sendiri, mementingkan diri sendiri, di jalan-jalan itu. Siapa lagi ya kalau bukan kamu? Itu adalah teguran Tuhan di masa-masa. Akhirnya, ya sudah, saya bicara apa? Yang ada di dalam saya itu saya sampaikan. Dari hidup ini, kalau ada anak-anak yang menyakiti hati kami, jangan bilang anjing babi setelah itu lupa.
Kalau terus jalan lagi, kalau tetangga yang bilang, wah ini ibu ini, bapak ini begini dari nanti ya, hati-hati ya. Kita dengarkan kata itu baru dendam terus menerus, tidak pernah selesaikan. Mari kita sekarang saling melepaskan, saling membebaskan, saling menghidupkan, saling mengampuni, ampuni, ampuni saja. Jangan terlalu lama sekali mempertahankan masalah. Jangan terlalu hidup lama di dalam persoalan. Jangan, lepaskan, mengampuni, berkati. Seandainya hari ini saya kalau bisa hadir di sini, baru di sini ada seseorang yang ada masalah dengan saya, baru saya khotbah begini, ada apa sih di balik itu? Saya tertipu, saya menipu diri sendiri.